Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 8 semua. Kita kembali lagi di video pembelajaran IPA kelas 8 ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tekanan zat padat, tekanan zat cair, tekanan gas. Sekarang kita masuk ke tekanan darah. Wah, kemarin fisika banget, sekarang biologi banget nih ya. Nah, pertama kita bahas tentang tekanan darah. Kamu tahu nggak? Atau kamu pernah ketika kamu ke rumah sakit, kamu dicek tekanan darahnya sama dokter? Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tekanan darah? Nah, sesuai dengan sifat fluida, cairan jika berada dalam ruang tertutup akan memiliki tekanan. Maka, darah yang berada di dalam tubuh kita juga memiliki tekanan. Nah, yang disebut dengan tekanan darah. Nilai tekanan darah dinyatakan dengan dua angka, 120/80 mm Hg. Nah, angka 120-nya ini adalah tekanan sistolik dan angka 80-nya adalah tekanan diastolik. Apa sih sistolik sama diastolik? Tekanan sistolik ini adalah tekanan darah saat terjadi kontraksi otot jantung. Kalau diastolik ini adalah tekanan darah pada saat jantung tidak sedang berkontraksi. Nah, tekanan darah dapat diukur dengan menggunakan alat namanya sphygmomanometer. Ya, jadi ini nama alatnya agak ribet nih ya, sphygmomanometer ya. Nah, cara pemakaiannya gimana sih? Jadi prinsip kerja alat ini adalah dengan memberi tekanan udara pada manset yang akan menekan pembuluh arteri dan pada air raksa yang ada pada tabung skala. Nah, setelah pembuluh darah ditekan nih ya, tangan kita ditekan, kemudian tekanan darah atau tekanan udara secara perlahan-lahan diturunkan. Nah, saat tekanan udara dalam manset diturunkan, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh si pemeriksa. Pertama, tabung skala penunjuk tekanan. Kedua, bunyi denyut pembuluh darah yang didengar dari stetoskop. Nah, saat terdengar denyut pertama kali, itulah nilai tekanan sistolik. Seiring dengan terus turunnya tekanan udara, bunyi denyut juga akan menghilang. Nah, nilai yang ditunjukkan oleh tabung skala saat bunyi denyut menghilang, inilah yang disebut dengan tekanan diastolik. Jadi tekanan darah meningkat ketika kita melakukan kegiatan yang memacu denyut jantung atau ketika arteri kita menjadi lebih sempit. Tekanan darah juga berubah-ubah sesuai posisi tubuh berdiri, duduk, dan tertidur ya. Kalau tadi kita ngomongin tekanan darah, sekarang kita ngomongin denyut nadi. Ya, jantung sebagai pompa darah menghasilkan tekanan yang besar pada arteri. Tekanan darah yang mengalir pada arteri menimbulkan yang namanya denyut nadi. Nah, biasanya kita memeriksanya dengan menggunakan stetoskop ya. Pada orang dewasa, denyut jantung bervariasi dari 70 sampai 72 kali per menit. Denyut jantung akan meningkat ketika kamu melakukan aktivitas ekstra seperti berlari, bersepeda, ketika kamu sedang bersemangat, atau sebaliknya dalam keadaan tekanan. Nah, stetoskop ini adalah alat yang dapat memperkuat bunyi denyut jantung. Stetoskop biasanya digunakan untuk mendengarkan denyut jantung di dalam dada. Caranya dengan meletakkan stetoskop di bagian dada di atas jantung. Nah, baru deh, pembahasan berikutnya adalah tentang osmosis ya. Kamu pernah nggak sih ketika lagi memakan makanan atau ketika kamu lagi duduk di suatu ruangan, kemudian ibu kamu sedang memasak di dapur, kamu mencium aromanya dari ruangan tempat kamu duduk. Padahal dapur jaraknya agak jauh beda ruangan. Nah, kenapa bisa tercium aromanya? Ini karena adanya molekul berbentuk gas yang berasal dari makanan bergerak menyebar sehingga dapat mencapai semua bagian rumah. Nah, ini yang disebut dengan difusi ya. Jadi sebelum belajar osmosis, kita belajar difusi dulu. Jadi difusi ini adalah perpindahan partikel anak-anak. Perpindahan partikel dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah sampai partikel tersebar merata. Nah, pada zat cair, difusi dapat kita lihat pada saat tinta pulpen diteteskan ke dalam air yang bening. Nah, tinta akan menyebar merata sehingga air bening akan berubah menjadi berwarna tinta gitu ya.
Nah, lalu apa bedanya dengan osmosis? Nah, berarti osmosis ini adalah proses perpindahan air dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya lebih rendah melalui selaput atau membran semi permeable. Ini adalah membran yang memungkinkan molekul atau ion tertentu bisa melewatinya dengan difusi, gitu ya, berpindah. Nah, misal perpindahan cairan dari akar ke dalam dari tanah ke dalam akar ya. Coba kamu perhatikan kecambah ini. Nah, pada akar besar yang berbentuk silinder biasanya terdapat rambut-rambut akar berukuran halus, betul? Coba lihat gambar, ada rambut-rambutnya kan? Nah, tempat terjadinya perpindahan cairan dari dalam tanah ke dalam akar tumbuhan tuh pasti melewati rambut-rambut akar, adik-adik. Nah, prosesnya air dari dalam tanah masuk ke dalam rambut akar sehingga mengakibatkan larutan di dalam rambut akar lebih encer daripada sel A ya. Nih sel A nih kalau kamu lihat gambarnya. Nah, ini adalah proses bagaimana pergerakan air melintasi akar menuju batang ya. Coba lihat yang hitam itu untuk partikel tanah, itu air ya, masuk ke rambut-rambut akar. Nah, lalu melewati sel A nanti ya. Nah, air bergerak dari sel rambut akar memasuki sel A. Ini yang disebut dengan osmosis, adik-adik ya. Air mengalir menuju sel A sehingga sel A ini memiliki larutan yang lebih encer daripada sel B. Akhirnya menyebabkan air mengalir dari sel A ke sel B melalui osmosis. Proses ini berlangsung di sepanjang akar ya. Nah, air pada akhirnya akan mencapai silem yang paling ujung tuh ya, silem akar. Nah, di dalam silem akar, air akan ditarik ke atas menuju batang dan daun melalui suatu proses yang disebut dengan transpirasi. Jadi transpirasi ini adalah peristiwa hilangnya air dalam bentuk uap air dari daun ke udara. Gitu ya. Nah, transpirasi terjadi melalui stomata yang ada pada daun melalui proses difusi. Ketika air menguap dari daun, maka lebih banyak lagi air yang akan diserap dari silem. Hal ini diumpamakan dengan mengisap air melalui suatu sedotan. Jadi terdapat suatu aliran air yang terus-menerus dari akar menuju daun. Gitu ya. Air yang diserap melalui akar kemudian diangkut ke atas ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sebagian air akan digunakan untuk proses fotosintesis dan sebagian lainnya untuk mencegah tumbuhan menjadi layu. Sisanya hilang sebagai uap air ke atmosfer ya. Nah, kalau berbicara tentang osmosis maka pasti ada yang namanya tekanan osmosis ya. Tekanan osmosis ini adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan osmosis antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh membran semi permeable tadi. Nah, besarnya tekanan osmosis ini dirumuskan dengan Pi sama dengan MRT. Pi-nya tekanan osmosis, satuannya atm. M ini ada konsentrasi larutan, R-nya ketetapan gas, nilainya 0,082, dan T ini adalah suhu, satuannya Kelvin. Baru pembahasan terakhir kita adalah tentang kapilaritas. Ada yang tahu kapilaritas itu apa? Nah, coba kamu lihat. Kapilaritas ini adalah gejala naik turunnya cairan di dalam pipa kapiler atau pipa kecil. Ya, kapilaritas disebabkan oleh interaksi molekul-molekul di dalam zat cair. Nah, di dalam zat cair, molekul-molekul ini dapat mengalami suatu gaya yang disebut dengan gaya adesi dan kohesi. Ya, jadi coba kamu lihat itu ada air sama raksa. Ya, coba pipa kapiler atau pipa kecil, coba lihat. Posisi airnya berbeda, betul? Kalau air air di dalam pipa kapilernya naik, tapi kalau dalam raksa, air dalam pipa kapilernya turun. Nah, ini yang dimaksud dengan kapilaritas adik-adik ya, naik turunnya cairan di dalam pipa kapiler gitu ya. Nah, tadi kakak ngomongin gaya kohesi sama gaya adesi. Apa sih kohesi sama adesi? Coba lihat gambar berikut. Ini adalah embun ya, embun di suatu daun. Pertanyaannya adalah kenapa ya embun itu kok bisa tidak berbekas di daun ketika embunnya jatuh dari daun? Nah, kenapa tidak ada air yang masih menempel di daun ketika embunnya jatuh dari daun? Nah, inilah yang disebut dengan gaya kohesi dan gaya adesi. Di sebelah mananya sih? Nah, gaya kohesi ini adalah tarik-menarik antara molekul-molekul.
di dalam suatu zat cair. Jadi kalau gaya kohesi ini adalah di dalam airnya nih adik-adik ya, tarik-menarik antara molekul-molekul di dalam suatu cairan. Berarti kalau dalam gambar ini, gaya kohesinya itu adalah partikel-partikel di dalam airnya. Nah, itu gaya kohesi. Tapi kalau gaya adesi, ini tarik-menarik antara molekul dengan molekul lain yang tidak sejenis. Nah, yang tidak sejenis yang mana sih? Ingat, air itu kan punya molekul, betul? Daun pun juga punya molekul. Nah, molekul di daun sama molekul di air berbeda kan? Nah, itu gaya adesi namanya ya. Gitu, oke? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kenapa embun tidak meninggalkan jejak di daun ketika embunnya jatuh dari daun? Nah, ini karena gaya kohesinya lebih besar daripada gaya adesinya. Gaya kohesinya, gaya tarik-menarik antara molekul di dalam air lebih besar dibanding gaya tarik-menarik antara molekul dengan daunnya, sehingga tidak ada air yang membekas di daun. Nah, itu contoh dari gaya kohesi dan gaya adesi. Nah, atau contoh sederhana lainnya adalah, nah coba lihat gambar. Pernah dong melihat praktikum seperti ini? Nah, coba kita lihat aslinya ya. Tonton video berikut. Bagaimana? Sudah tonton kan videonya? Nah, coba di rumah ya. Siapa tahu berhasil, oke? Nah, mungkin sekian nih video kita kali ini tentang tekanan darah, tentang osmosis, dan tentang kapilaritas. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua ya. Nah, tunggu video berikutnya, kita akan belajar apa lagi ya di bab baru tentang sistem pernapasan nih. Wah, kayaknya seru ya. Tunggu video berikutnya ya. Sekian dari kakak. Jangan lupa di subscribe, oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.